Kimples itu saya curiga ya, itu sebetulnya kekuatan Jokowi awalnya lebih kuat dibandingkan kekuatan Prabowo di Kimples itu. Sehingga misalnya di daerah-daerah strategis, akhirnya partai politik semuanya ngumpul di situ. Karena nggak mau berurusan sama Raja Jawa yang kata Bahlil itulah. Jadi mereka masuk ke sana semua. Pak Endasa menyatakan bahwa ini seharusnya case close begitu ya, kita sudah tidak perlu lagi berpolemik lagi begitu. Maaf tadi Prof. Susi sempat kita potong karena komunikasinya mengalami putus-putus. Tadi poin-poin Anda menyatakan bahwa seharusnya DPR menyampaikan pembatalan ini di awal, lalu kemudian DPR seharusnya menahan diri. Tapi begini Prof, masih banyak hingga sampai saat ini yang khawatir bahwa bisa saja revisi Undang-Undang Pilkada ini tetap bergulir begitu. Apakah memang masih ada celah untuk menggulirkan kembali revisi Undang-Undang Pilkada ini? Karena ada yang mengatakan bahwa tidak bisa kemudian pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada ini hanya dilakukan lewat statement. Harus ada rapat pembatalan. Ini dari secara tata negara bagaimana Prof. Susi? Oke, Prof. Susi tampaknya komunikasinya terputus. Saya ke Mas Hensat saja. Mas Hensat, apakah memang case close sudah selesai? Paling tidak pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Pilkada ini sudah selesai, maka agenda lain yang kemudian kita bisa prioritaskan begitu, karena sudah selesai mengenai pembahasan ini. Tadi kan Bang Dasko mengatakan alasan utamanya adalah waktu ya, jadi nggak sempat lagi. Selasa sudah mulai buka pendaftaran. Jadi artinya ya mungkin perlu ada hitam di atas putih dari pimpinan DPR ya, yang menyatakan revisi Undang-Undang Pilkada misalnya ditunda setelah pilkadanya selesai kan juga bisa gitu, karena persiapan pilkada di 2029 misalnya. Tapi harusnya dengan hari ini sih, karena Bang Dasko sudah berkata seperti itu ya, maka case close gitu. Kalau kemudian coba ditimbulkan lagi ya, kemarahan rakyatnya akan muncul lagi gitu. Ini gimana sih, makin mencela-mencela ya. Jadi jangan kemudian terpengaruh tuh, ini pasti gara-gara Raja Jawa nih, jadi nggak gitu juga gitu. Harusnya setelah dia bilang selesai ya selesai. Jadi nggak perlu ada lagi, dan kemudian kan rakyat juga kelihatannya udah tenang ya, mereka sudah pulang gitu. Saya nanti akan bertanya ke Mas Hensat nasib koalisi di Jakarta seperti apa, lalu kemudian nasib Kaisang juga seperti apa di Jawa Tengah, saya akan tanya itu nanti. Namun kita akan bergabung dulu dengan Rona Marina yang saat ini berada di depan gedung DPR RI Jakarta. Rona, apakah masa aksi sudah betul-betul semuanya meninggalkan lokasi DPR sehingga kemudian situasi sudah kondusif di sana, Rona? Ya, baik Egar, memang masa aksi yang sudah berunjuk rasa sejak tadi pagi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat pada malam hari ini sudah membubarkan diri sekitar 20 hingga 30 menit yang lalu. Yang mana ketika sebelum mereka membubarkan diri ini sempat melakukan mediasi terlebih dahulu dengan beberapa dari anggota DPR RI seperti Masinton Pasaribu dan juga Arteria Dahlan. Meskipun tadi ada perdebatan yang agak sengit antara mahasiswa bersama dengan para anggota DPR ini, namun pada akhirnya dari anggota DPR atau dari balik DPR RI ini resmi untuk membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada. Dan tampak di depan kami saat ini merupakan mobil taktis dari Brimob, kemudian dari pihak kepolisian yang tadinya mengamankan kondisi sekitar, dan kemudian ini bisa dilihat bahwa personil dari Brimob Polri juga masih terus berjaga. Di mana tadi dari anggota Brimob ini datang sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Yang mana tadi masa sudah ingin dibubarkan, kemudian para Brimob ini baru saja datang. Dan tadi para anggota Brimob ini juga datang bersama dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, yang juga melakukan mediasi dengan ribuan hingga ratusan mahasiswa yang berdemonstrasi tepat di depan gedung DPR MPR RI pada hari ini. Dan ini tepat di depan saya, di belakang maupun di samping kami ini anggota Brimob Polri akan segera meninggalkan lokasi di depan kantor atau di depan gedung DPR MPR RI. Yang mana ini artinya masa aksi ini sudah selesai berunjuk rasa. Meskipun demikian, masa aksi tadi mengatakan bahwa mereka tetap akan konsisten untuk mengawal dari janji DPR yang sudah resmi membatalkan
pengesahan UU Pilkada yang kemarin sempat dibahas dalam rapat panja, namun nantinya tetap akan dikawal hingga pada hari pendaftaran bakal calon gubernur maupun bakal calon wakil gubernur di KPU DKI Jakarta pada 27 Agustus hingga 29 Agustus 2024 mendatang. Karena memang dari anggota DPR dan juga rapat panja kemarin memang sebelumnya ini membahas dua hal yang krusial yang tadinya ingin ditentang dari keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 PUU 2024, dan dua hal tersebut memang dua hal yang krusial dan menjadi sorotan banyak publik. Yakni pertama adalah dari DPR RI atau Balik DPR RI yang meminta agar dikembalikannya ambang batas atau threshold yang semula diputuskan Mahkamah Agung ini 20% atau setara dengan 25 kursi di DPRD, yang artinya ini partai politik tidak bisa mencalonkan calon gubernur atau wakil gubernurnya sendirian. Dan kemudian yang kedua adalah mengenai batas usia minimal pada calon gubernur ataupun calon wakil gubernur yang harus 30 tahun saat pelantikan. Dan hal ini justru menuai banyak kontra dari masyarakat, termasuk wujud dari unjuk rasa pada hari ini. Ya, karena memang masyarakat meminta agar dikembalikannya demokrasi seperti semula dan tidak hanya mementingkan kepentingan segelintir orang saja. Dan tentu saja hal ini juga membuat masyarakat bergejolak sejak semalam, karena semalam sempat ada perbincangan hangat di media sosial dan juga menjadi trending topik juga utama di Indonesia pada malam hari tadi. Ya, mana banyak sekali masyarakat ini mengunggah background berwarna biru dengan situasi darurat Indonesia yang menggambarkan bahwa mereka protes terhadap kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo bersama dengan lembaga negara atau penguasa hingga saat ini. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya. Rona Marina langsung dari depan gedung DPR RI Jakarta. Prof. Susi, semoga komunikasi kita sudah lebih baik begitu. Prof. Susi, sampai saat ini tidak sedikit yang masih khawatir bahwa bisa saja kemudian revisi undang-undang pilkada ini akan digulirkan kembali meskipun waktunya sudah sangat mepet begitu. Ada yang mengatakan sebetulnya pembatalan ini tidak bisa dibatalkan hanya lewat statement. Harus ada rapat pembatalan ataupun hal-hal lainnya begitu. Prof. Susi, apakah masih ada celah setelah pernyataan dari Sufmi Dasko Ahmad tadi ya, masih ada celah untuk menggulirkan revisi undang-undang pilkada ini kembali? Kalau kita melihat dari sisi peraturan atau dari hukum, maka seharusnya kan tidak ada ya. Apalagi yang tadi seperti saya katakan pada masa-masa yang sekarang ini, mereka pada posisi lame duck, yaitu posisi di mana sudah mendekati akhir dari masa jabatan. Dan seharusnya mereka legitimasinya itu lemah sekali untuk melakukan perubahan ataupun juga pengesahan suatu undang-undang yang baru. Namun politik itu, apa yang tidak mungkin menurut hukum, itu menurut politik itu bisa saja terjadi. Kita masih ingat betul bagaimana proses pembentukan undang-undang omnibus, kemudian yang dipercepat, kemudian juga disetujui pada mendekati malam hari, gitu ya. Nah, jadi inilah yang dikhawatirkan. Oleh karena itu, kenapa pengawalan itu tetap akan dilaksanakan? Karena kita melihat bahwa kalau dari perspektif pemilihan umum itu merupakan satu siklus. Jadi tidak bisa hanya dilihat pada tahapan-tahapan tertentu. Nah, rakyat harus memastikan bahwa pemilihan umum yang dilakukan itu sesuai dengan asas-asas yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghasilkan pemilihan umum yang bermartabat dan berintegritas serta adil. Nah, bagaimana caranya? Yaitu untuk memastikan bahwa dasar hukumnya itu adalah dasar hukum yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis, prinsip konstitusionalisme. Segala sesuatu saya mengatakan bahwa norma-norma undang-undang dasar itu tidak dapat diperkuat dengan norma-norma hukum yang lainnya, misalkan melalui norma hukum pidana. Norma-norma konstitusi itu hanya dapat diperkuat dan ditegakkan apabila sistem politiknya sehat. Namun jika sistem politiknya tidak sehat, maka norma konstitusi sebaik apapun, maka dia dapat saja kemudian dilanggar. Dan apabila pelanggaran itu bersifat sangat serius, maka bisa menimbulkan apa yang disebut sebagai krisis ketatanegaraan ataupun juga krisis konstitusi. Nah, inilah yang dihindarkan dan inilah yang harus dipahami betul, disadari betul oleh para anggota DPR bahwa di tangan mereka
norma-norma, prinsip-prinsip konstitusi itu dapat tegak atau tidak dapat tegak. Bukan hanya semata-mata di tangan penegak hukum, tetapi justru pada politisi-politisi tersebut. Jadi mereka harus dengan sadar mengingat bahwa kedaulatan ini adalah di tangan rakyat, bukan di tangan para politisi. Dan mereka dipilih itu untuk melaksanakan mandat rakyat. Dan rakyatlah yang menentukan dengan cara bagaimana kami itu ingin diatur. Itu dengan cara bahwa undang-undang itu adalah undang-undang yang pro rakyat, pro demokrasi. Dan kalau ini disadari, misalkan, mengapa saya katakan seharusnya secara hukum itu tidak mungkin? Karena mereka harus tahu bahwa proses perubahan ataupun juga penggantian suatu undang-undang itu harus tunduk pada asas-asas pembentukan dan asas-asas materi muatan. Salah satu asas pembentukan yang paling penting itu adalah asas partisipasi publik yang bermakna. Nah, bagaimana mungkin partisipasi publik yang bermakna itu bisa dilaksanakan oleh DPR dalam jangka waktu kurang dari 7 hari untuk mengubah undang-undang pilkada. Jadi seharusnya tidak mungkin untuk dilakukan perubahan undang-undang pilkada tadi kalau kita melihat pada prinsip-prinsip atau asas-asas yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Saya berharap bahwa kekuatan-kekuatan politik itu sadar betul bahwa prinsip Indonesia itu adalah prinsip negara hukum dan segala sesuatu itu harus tunduk pada hukum. Namun hukum yang dibuat di sini bukanlah hukum untuk melindungi kepentingan golongan tertentu, tetapi hukum di mana digunakan untuk kepentingan rakyat, termasuk di sini adalah demokrasi. Rakyat itu berhak untuk memilih berbagai alternatif pilihan yang disediakan. Rakyat itu berhak untuk mendapatkan calon-calon yang berintegritas, calon-calon yang saya mengatakan bahwa kita bukan hanya sekedar memilih pemimpin atau leader, tetapi yang kita pilih itu adalah negarawan. Dan negarawan itu adalah negarawan orang yang selalu mengedepankan prinsip the common good, karena berdasarkan prinsip atau elemen core dari republikanisme, yaitu republikanisme itu selalu mengutamakan the common good. Demikian. Baik, saya ke Mas Hemi ya. Mas Hemi, kata Prof. Susi tadi, hukum dari sudut pandang hukum tidak mungkin, tapi di politik tidak ada yang tidak mungkin. Nah, Anda di sisi mana nih Mas Hemi? Anda di posisi yang sudahlah mengakhiri polemik ini saja, begitu selesai case close, atau Anda tetap berada di tagar kawal putusan MK, Mas Hemi? Ya tentu sebenarnya PR dari negeri ini bukan hanya yang soal pilkada kali ini. Sebenarnya ada hal-hal seperti yang terjadi di Pilpres kemarin, ini juga kan ditakutkan. Jadi selain yang dibilang oleh Profesor Susi tadi, bahwa masyarakat bisa mendapatkan pilihan-pilihan yang berkualitas karena memimpin negara, kita memilih negarawan, tapi kita juga ingin sebuah proses yang adil, gitu ya. Saya nggak tahu apakah di Undang-Undang Pilkada ini nanti disusun pula misalnya siapa saja yang boleh mencalonkan diri. Apakah misalnya anak seorang penguasa yang lagi aktif boleh mengajukan jadi pemimpin daerah seperti yang terjadi di Pilpres dan Pilpres yang terakhir. Karena sebenarnya ini juga poin yang penting ya, karena oke, nanti pilihan-pilihannya bagus, tetapi akhirnya kompetisinya juga nggak adil karena terjadi berat sebelah, karena yang satu diuntungkan misalnya bapaknya gubernur, terus anaknya mau calon gubernur, akhirnya si penguasa incumbent kan bisa mengerahkan segala kekuatan untuk ya seperti aparat desa atau bansos dan sebagainya untuk memenangkan anaknya. Itu sudah terjadi ya kemarin. Jadi hal-hal ini juga harusnya diakomodasi lah dalam aturan-aturan yang tidak abu-abu kalau menurut saya. Jadi membatasi usia saja tapi membatasi kontestannya. Ya apa susahnya sih Gibran sama Kaisang gitu ya, nunggu 5 tahun lagi sampai bapaknya udah nggak aktif baru nggak sabaran banget gitu, kayak mau mati muda aja gitu loh. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini yang harus menjadi pertimbangan dari legislator gitu untuk menyusun undang-undang yang baru. Jadi konsep keadilan ini juga harus ada gitu.
Karena jelas kalau kayak gini nanti anak-anak muda ya, kayak kemarin kan dibikin seolah-olah oh anak muda di bawah 40 tahun boleh jadi presiden, boleh jadi wakil presiden. Nah, anak muda yang mana? Kalau saingannya dengan anak presiden ya nggak akan menang juga, seperti itu. Ya, oke, Mas Hensat, harapan Mas Hemi tadi memangnya akan terkabul. Memangnya nanti pada saat pilkada 2024 calonnya makin banyak. Memangnya tidak melawan kota kosong juga yang kemudian fenomenanya semakin tinggi. Apakah memang betul koalisi Indonesia Maju itu akan akhirnya bisa saja balik arah begitu sebagian partai politik itu? Apakah bisa sesuai keinginan dari Mas Hemi tadi? Kalau menurut saya harusnya partai-partai politik itu meniru apa yang telah dilakukan oleh MK, berani gitu ya. Misalnya terjadi di Jakarta, mungkin deal-deal politiknya banyak, tapi ambil contoh PKS misalnya. Kan alasannya dia bergabung ke Kim karena nggak bisa sendirian. Nah sekarang dengan keputusan MK, harusnya dia bisa sendiri tuh, bisa mewujudkan mimpinya, punya calon gubernur dan wakil gubernur dari kadernya. Nah kelantas kalau kemudian ternyata PKS tidak menggunakan fasilitas yang dikeluarkan MK, kalau menurut saya bukan cuma nggak berani gitu, tapi memang ada deal-dealnya. Jangan-jangan memang PKS itu lebih pengen masuk ke pemerintahan ketimbang nyalonin cagup dan cawagup dari kadernya sendiri. Kan kita bisa bacanya seperti itu. Lantas gimana partai-partai politik yang lain? Sebetulnya dengan hal-hal seperti ini yang menarik justru ada di kabupaten kota yang belum sepenuhnya mendapatkan rekomendasi dari partai politik. Bisa mereka bergeser-geser gitu. Klaten segala macam kan, Bantul masih banyak juga. Dan yang paling ditunggu memang kota-kota besar, misalnya provinsi seperti Banten itu ditunggu, di Jakarta juga ditunggu. Nah pertanyaan tadi Igan misalnya Kaisang nih gimana sih, dia bisa masih maju di wali kota atau bupati kok. Kan selama ini kan juga udah seperti akap tuh ya, bisa akap tuh antar kota antar provinsi, coba Jakarta, coba Jawa Tengah, kemudian coba Depok, coba Sleman, coba Surabaya. Nah ini dia sekarang tinggal pilih aja. Mungkin dia tiba-tiba bisa maju di Solo gitu untuk menggantikan kakaknya kan yang paling nyaman buat Kaisang Solo. Karena dengan keputusan MK ini kalau kembali dia masih bisa nyalon, kalau saya nggak salah nanti kalau Prof Susi ada di-clearkan juga. Kabupaten kota dia masih bisa karena jatahnya 25 tahun. Tapi soliditas dari Kim Plus ini seperti apa sih Mas Hensat? Karena kan ekspektasi publik itu tadinya rapat jam 10 itu pasti akan quorum begitu, pasti akan disahkan. Karena kan kalau melihat fenomena sebelum kan kayaknya solid nih, pasti akan disahkan. Di balik DPR tidak terlihat tuh tidak solid. Nah ini setelah hari ini, setelah kemudian dibatalkan, Anda melihat soliditas dari Kim Plus ini seperti apa? Kalau sekarang diberikan kesempatan, silakan mencalonkan pasangan sendiri. Kim Plus itu saya curiga ya, itu sebetulnya kekuatan Jokowi awalnya lebih kuat dibandingkan kekuatan Prabowo di Kim Plus itu. Sehingga misalnya di daerah-daerah strategis, akhirnya partai politik semuanya ngumpul di situ. Karena nggak mau berurusan sama Raja Jawa yang kata Bahlil itulah. Jadi mereka masuk ke sana semua. Nah dengan adanya keputusan MK ini kan kita belum tahu juga seberani apa kemudian partai-partai ini mengambil keputusan gitu. Misalnya ya Nasdem atau PKB gitu ya 10-10. Yang tadinya misalnya belum bisa mencalonkan kemudian bisa mencalonkan, kenapa juga nggak nyalonin sendiri? Karena buat konstituen mereka pada saat MK memutuskan 7,5% aja cukup, kemudian mereka nggak mau mencalonkan, itu jadi lucu gitu buat si konstituen yang memang saya juga yakin tidak semua partai politik akhirnya mengajukan calon sendiri, bukan karena dia nggak bisa, tapi memang mungkin nggak punya uang aja. Karena kan maju ke pilkada itu juga cukup mahal ya. Nah kalau tadi ditanya ke Soli dan Kim Plus, kalau di Jakarta menurut saya sih sudah selesai. Karena menurut saya ada negosiasi politik yang cukup panjang di belakangnya. Tapi kalau kemudian di daerah-daerah lain, saya misalnya Banten, tadinya Airin nggak bisa karena harus menunggu kerjasama dengan partai lain. Tapi sekarang dengan adanya aturan MK ini harusnya Golkar sudah cukup bisa mencalonkan jagonya sendiri. Demikian pula dengan daerah-daerah lain, misalnya Bandung atau Jawa Barat misalnya, kemudian Jawa Timur. Jadi artinya harusnya sekarang evaluasi datangnya dari rakyat dan konstituensi partai politik itu. Seberapa berani sebetulnya partai politik menjadi wadah suara mereka daripada kepentingan mereka sendiri. Kan kadang-kadang ini ketum-ketum partai politik itu menganggap keselamatan dirinya adalah
sama dengan keselamatan partainya, padahal nggak gitu juga. Jadi kalau mereka yang terancam, merasa bahwa partai politiknya juga terancam. Gitu. That's what happened dengan salah satu partai politik yang besar yang baru ganti ketum itu. Oke, baik. Waktu kita sangat terbatas. Kesempatan terakhir saya berikan kepada Pak Endarsam untuk closing statement. Silakan Pak Endarsam. Iya, sebenarnya closing statement saya sama seperti yang tadi. Masalah dan polemik tentang revisi undang-undang pilkada di sini sudah kita anggap case close, ya. Kita lihat sama-sama ke depannya apakah nanti tetap sesuai dengan alurnya, tapi memang jangka waktu yang sangat sedikit singkat ini tentunya akan banyak merubah konstelasi di daerah-daerah. Pesan saya sebenarnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk lebih bijak, karena sebagai seorang hakim ya yang tentunya negarawan, untuk memutuskan sesuatu hal ya dalam bentuk putusan ini kan harus ditimbang juga dari sisi waktu. Ya, ini sangat ideal sekali kalau mama di bulan Mei itu sudah diajukan permohonan, ya kan? Di Juni atau di Juni pertengahan kita dikebut sehingga bisa memberikan putusan seperti ini. Tentunya ini sangat-sangat ideal dan saya rasa ya kan nggak akan ada kejadian seperti hari ini. Ya, nggak akan ada kejadian seperti hari ini. Ya, karena apa? Tentunya dengan itu karena komposisi dan apa namanya itu dengan daerah-daerah, dengan partai-partai lain ya kan, negosiasi dengan partai lain itu mungkin belum mengerucut sehingga partai-partai non parlemen ini kan ya bisa diperhitungkan juga kan. Kalau seperti ini kan cuma tinggal waktu 5 hari gimana itu cara ininya. Baik, Pak Hendarsam, mohon maaf waktu kita sangat terbatas. Pak Hendarsam terima kasih, Prof. Susi, Mas Emi dan juga Mas Hensat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di dialog kita di Breaking News. Selamat malam semuanya.